Baik, selamat bertemu kembali pada topik random forest algorithm. Nah, algoritma ini juga sering disebut dengan random trees algorithm. Ini diperkenalkan oleh Leo Bremen dan Adelaide Carter. Random trees algorithm ini atau algoritma random forest atau algoritma hutan acak ini itu perlu memahami tentang decision trees. Jadi kita selalu berangkat dengan decision trees, di mana setiap trees pada random forest ini akan mengeluarkan satu kelas. Nah, jadi di sini sesungguhnya kenapa disebut dengan random forest algorithm ini, karena algoritma forest acak ini adalah keputusan dari sekumpulan sejumlah decision trees. Ya, kemudian nanti yang paling banyak muncul itulah yang dinyatakan sebagai hasil akhir. Ini semakin banyak jumlah tree, maka akan menghasilkan akurasi yang lebih tinggi sehingga terjadinya overfitting bisa dihindari. Nah, di sini algoritma ini didasarkan pada penggabungan dari beberapa pengklasifikasi decision tree, ya, untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks dan untuk meningkatkan kinerja. Makanya disebut dengan ensemble learning. Ini decision trees dan random trees ini merupakan bagian dari machine learning classifier, ya. Jadi masih setara dengan teman yang lain, dengan kelompok yang lain, support vector machine, deep learning, atau yang sering disebut dengan artificial, ya, neural network, dan juga k-nearest neighbor yang dengan pendekatan Euclidean distance atau Manhattan distance, juga naive Bayes, ya, algorithm. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa random forest ini adalah menggabungkan dari sejumlah trees, di mana hasilnya berdasarkan vote terbanyak, dan pada saat kita membuat tree-nya itu diambil secara acak, ya, secara random di awal. Dari sejumlah sampel diambil kurang lebih 63%, ya, secara acak. Kemudian itulah yang dianalisis menjadi decision trees yang lebih kecil. Makanya disebut dengan teknik hutan acak, ya, random forest classifier. Jadi sejumlah tree yang diambil secara random ini mengurangi overfitting, jadi overestimate. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut, lebih detail tentang yang namanya decision trees, ya. Jadi random forest ini menangani klasifikasi dengan dengan pemahaman yang lebih sederhana, ya, di mana terjadi adanya randomness, ya, pada saat kita memilih tree-nya. Jadi dari sejumlah sampel n, jadi dari subsampel dibuatlah tree ini, tree 1, tree 2, tree 3 sampai ke Tn, sampai ke n. Dan nanti kita misalnya ini yang tree yang pertama menghasilkan hasil yang paling kanan ini, pada tengah yang paling kiri, yang di bawah yang di dekat saya ini yang di tengah. Nah, jadi yang mana yang sering muncul? Itulah nanti yang akan digunakan. Jadi makanya supaya ada yang berulang, maka proses pada saat memilih itu cukup banyak, itu 63%. Jadi ini saya ilustrasikan, jadi dari satu set training data atau area data latih, ya, kemudian diambil secara acak sejumlah n, dari masing-masing sejumlah acak yang n ini dibuat pohon-pohon keputusan, kemudian dari pohon keputusan ini diagregasi, ya, dicari berdasarkan voting atau berdasarkan kalau
dalam statistik itu kita sebut dengan mencari nilai modusnya yang sering muncul, itulah yang paling banyak, itulah yang kita pilih nanti sebagai prediksinya. Ya. Jadi oleh karena itu untuk memahami random forest ini kita perlu memahami yang namanya decision tree. Jadi kalau diilustrasikan, misalnya si A ingin tur, ingin berwisata, dia ingin mendapatkan pendapat dari teman-temannya, maka temannya itu bertanya kepada si A, kamu hobinya apa? Tanya terkait hobi. Ya, kemudian seleramu apa saja? Ya, kemudian keinginanmu apa saja? Barulah si teman ini memberikan saran berdasarkan data-data yang diperoleh dari si A. Misalnya yang pertama mengatakan, temannya menyarankan, oh kamu ke ini aja, wisata alam saja. Yang kedua nanya lagi, oh kamu lebih prefer apa? Misalnya akrobatik, yang challenging, yang artificial. Ternyata yang kedua menyarankan, oh kamu yang di ini saja, bagian misalnya seperti yang dunia fantasi gitu ya. Nggak puas juga, nanya lagi yang lain. Nah kemudian dari sekian temannya itulah dia agregasi. Nah temannya yang paling sering menyarankan kemana ini, itulah yang dipilih oleh si A. Nah itu yang disebut dengan random forest. Jadi kalau kategorikal, ya hasilnya misalnya dalam bentuk nominal, ya misalnya sarannya misalnya wisata alam atau atraksi, gitu ya, atau misalnya bagiannya atau hal-hal yang menantang begitu ya. Nah itu berdasarkan itulah dipilih mana yang paling sering muncul, namanya modus. Tapi kalau nilainya berupa data rasio itu bisa menggunakan rata-rata. Artinya bisa dijumlahkan, bisa dikalikan ya, rata-rata. Nah ini ilustrasinya seperti ini. Nah ini ilustrasi dari random forest ini. Dari yang pertama, dari sebuah sampel itu diambil 63% biasanya sebagai subsampelnya. Ya, itu saja pengambilan itu dilakukan secara random. Ya, kemudian dari random ini sejumlah n ini ya, dilakukan pengambilan membuat sebuah pohon-pohon keputusan menggunakan sejumlah fitur ubah ya. Jadi fiturnya ya bisa fitur apa saja, misalnya bisa menggunakan band atau turunannya gitu ya, sehingga menghasilkan cabang, branch, dan daun ya. Nah tentu saja dari masing-masing subsample ini bisa saja menghasilkan hasil yang berbeda. Misalnya tree 1 menghasilkan hasil satunya di sini ya, kemudian tree yang kedua menghasilkan yang di tengah ini ya, tree yang ketiga menghasilkan kanan ini. Nanti dari sinilah dicari ya, disortir, cari modus yang paling banyak ya, yang disebut dengan vote ya. Itulah yang akan menjadi hasil akhir. Jadi hasil akhir dari sejumlah n yang diambil secara acak berdasarkan pohon-pohon keputusan. Nah, pohon-pohon keputusan ini menggunakan sejumlah variabel atau fitur ya. Kalau dalam remote sensing fiturnya bisa kanal atau bisa turunannya, misalnya indeks vegetasi, wetness, brightness ya, tentang Barland index dan sebagainya. Nah, itu yang digunakan. Jadi inilah disebut dengan random trees atau random forest classifier. Karena ini karena random forest ini diambil ya terdiri dari sejumlah trees ya, yang diambil secara
acak. Di sini ada randomness-nya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa cara kerjanya yang pertama memilih sampel secara acak dari dataset yang sudah disiapkan, kemudian membuat sejumlah decision trees gitu ya untuk setiap sampel, kemudian didapatlah hasil prediksi dari setiap tree yang dibuat menggunakan ubah-ubah atau fitur yang ada. Kemudian dari sejumlah n subsample itu diambillah modusnya yang mana sering muncul ya. Jadi untuk masalah-masalah yang sifatnya kategorikal itu kita menggunakan nilai modus, sedangkan untuk yang terkait dengan regresi misalnya walaupun tidak dianjurkan itu menggunakan mean. Jadi di sini algoritmanya memilih hasil prediksi yang paling banyak muncul ya. Jadi asumsinya di sini ya, jadi karena tadi pada setiap tree ada kemungkinan saja yang benar, ada kemungkinan juga yang tidak benar ya. Maka kita akan memilih hasil voting itu. Jadi di dalam random forest ini ada dua asumsi untuk mengklasifikasi random forest yang lebih baik. Yang pertama harus ada nilai aktual ya dalam variabel fitur, sehingga menghasilkan hasil yang dapat diprediksi, sehingga hasilnya menjadi akurat dan mudah ditebak. Kemudian prediksi dari setiap trees ya harus memiliki korelasi yang sangat rendah. Artinya kalau dalam klasifikasi ya antara kelas 1 dengan kelas lain itu supaya bisa dipisahkan dia harus tidak ada korelasi. Katanya harus atau korelasinya harus rendah. Jadi kenapa random forest? Ya, karena memang random forest ini bukan decision tree. Tadi saya katakan bahwa random forest ini bisa mengurangi overfitting karena diambil secara random dari sejumlah trees, ya. Jadi di sini sekumpulan dari grup pohon keputusan dan hasilnya menjadi lebih rasional. Jadi random forest ini itu hampir sama dengan hyperparameter. Jadi ya seperti yang terdiri dari sejumlah parameter yang ada di dalam decision trees. Mudah dipahami, ada randomness, ada keteracakannya, ya, dan hasil voting sini. Nah memang sebelum kita lebih lanjut terkait dengan random forest, kita pahami dulu yang namanya decision trees ya. Nah pohon keputusan ini mirip dengan pohon ya sederhananya. Karena ada simpul, ya ada root, nanti ada cabang, ya, dan ada daun. Jadi masing-masing simpul ini disebut dengan node, ya, masing-masing simpul node. Kemudian dari node ini menghasilkan keputusan cabang atau langsung ke daun. Nah daun sudah final, ya. Jadi ini proses ini berulang sampai dengan menghasilkan kelas yang tidak lagi confusing, tidak lagi bercampur, ya. Jadi akan selalu di setiap di setiap node yang dimana hasil kelasnya masih beragam, masih tidak murni, maka itu akan selalu dibuat cabang sehingga menghasilkan pohon. Seperti mirip pohon gitu ya. Nah, pemisahan dari node pertama itu biasanya disebut root node, dan node akhir itu yang disebut dengan daun. Kalau daun itu sudah final, ya diharapkan sih daunnya sudah impurity-nya gitu ya, sudah mendekati nol. Jadi decision tree sini itu ya, itu jadi ada cabang, ada daun, ya. Dan semua node ini akan menghasilkan sebuah keputusan ya, masuk di dalam kelas sesuai dengan persyaratan yang tidak. Ini bisa dirinci. Nah, decision tree ini fleksibel, sederhana, intuitif ya, dan efisien dalam komputasi. Dalam decision tree classifier ini ya fiturnya bisa saja berupa bisa fisik ya, bisa spektral, bisa temporal. Nah,
nanti kita bahas ya. Misalnya di sini ada feature based approach gitu ya. Bagaimana mengekstrasi misalnya tipe tutupan lahan berdasarkan multifitur. Bisa dengan biofisik, bisa juga dengan spektral. Sebagai contoh nanti kita akan gambarkan bagaimana tutupan lahan ya yang kan seperti di sini misalkan lahan garapan, lahan hutan, pantai, terbangun, badan air, lahan kosong bisa dipisahkan dengan decision tree ini. Ini bagusnya decision tree karena dia non parametrik. Kalau nama non parametrik tidak ada syarat dari sebuah data. Ya, syarat data parametrik kan dia harus misalnya menyebar norma. Kalau ini tidak ada. Ya. Jadi tidak ada pengujian kenormalan data. Kemudian ya ini bisa menyelesaikan data yang non linear. Sederhana, mudah dipahami dan strukturnya intuitif. Algoritma ini salah satu metode pembelajaran terbimbing yang baik ya, yang paling banyak digunakan karena mampu melegitimasi dari model prediksi dengan akurasi stabilitas yang cukup baik, mudah diinterpretasi ya. Dan ini bisa bekerja pada data-data yang linear dan non-linear. Nah, metode decision trees ini yang sering disebut dengan CART, Classification and Regression Trees. Nah, cara kerjanya bagaimana? Nah, nanti cara kerjanya itu berdasarkan apa yang disebut dengan impurity atau ketidakmurnian atau yang disebut dengan entropi ya. Jadi entropi ini merupakan perkalian dari minus dari proporsi atau probability dari masing-masing kelas dikali dengan log yang berbasis 2 kalikan dengan PI. Jadi pada saat kita melakukan klasifikasi, kita akan memaksimalkan yang namanya information gain. Jadi kita akan mengurangkan entropi awal kemudian dengan entropi akhir. Jadi kalau bahasa sederhananya, entropi dari parentnya dikurangi dengan rata-rata entropi dari childrennya, hasil dari kita melakukan splitting atau klasifikasi. Mari kita lihat entropi ini, misalnya kita di awal kita punya satu data awal yang bercampur, ya. Di sini berarti entropinya masih tinggi, ya. Artinya beragam di dalamnya, tidak homogen, tidak murni. Maka ini perlu dipisah supaya entropinya naik. Supaya entropinya turun ya. Nah, kita misalnya kelaskan jadi 2. Ini misalnya pembatasnya di sini. Kita kelaskan ya. Kita bagi 2, kita mendapatkan kelas seperti ini. Jadi ada satu set. Ada satu set yang kedua. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata yang set kedua sudah oke, sudah murni. Ya, entropinya sudah 0. Sedangkan yang set ke-1 ini masih belum. Masih tidak murni. Maka itu perlu di split lagi. Jadi entropi begini, ya. Digambarkan semakin beragam entropinya tinggi, makin murni entropinya akan menjadi lebih rendah, ya. Jadi kita tujuannya adalah menurunkan entropi di sini ya. Menurunkan entropi. Jadi gainnya itu adalah entropi di awal ya, sebelum dipecah, sebelum di split dengan dikurangi dengan rata-rata entropi setelah di split. Rata-rata ya. Jadi entropi awal dikurangi dengan entropi akhir. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada leaf, ada node. Jadi yang pertama node paling atas kita sebut dengan root node ya. Tentu saja di sini pasti entropinya lebih dari 0 karena masih bercampur di situ. Nah, kemudian setiap node ini menghasilkan keputusan ya. Jadi jika E-nya masih tinggi, entropinya masih tinggi, maka kita perlu membuat keputusan baru lagi, node lagi, cabang lagi, ya, sehingga menghasilkan hasil yang lebih murni. Jadi yang sebelah kanan ini sudah murni, jadi sudah bisa masuk leaf. Sedangkan yang sebelah kiri, ya, masih branch ini, entropinya
masih di atas 0, maka dipisahkan lagi sehingga menghasilkan demikian. Ya, yang paling bawah ini sudah sama-sama entropinya 0. Ya. Jadi misalnya ini adalah akasia, kemudian di sini adalah flamboyan, itu sudah 0. Jadi E3 ini sudah murni, sudah entropi 0. Nah, bagaimana proses rumusnya, rumus entropi gitu ya. Saya katakan tadi rumusnya entropi itu adalah proporsi sesungguhnya minus dari sejumlah proporsi dikalikan dengan log proporsi. Ya, kalau kita perhatikan, jadi dalam satu kelompok ya himpunan pasti proporsi itu akan kalau dijumlahkan sama dengan 1 gitu ya, maka akan dicari adalah rata-rata dari proporsi itu sendiri. Jadi kalau kita ilustrasikan di sini dari rumus tadi, dari rumus yang ini, kita akan mendapatkan misalnya proporsinya dari mulai yang salah satu proporsi ya, ada misalnya PI-nya 0,00001, maka dia entropinya mendekati 0 juga. Kemudian naik 0,1 menjadi 0,3, 0,2 menjadi 0,46, 4, kemudian 0,5, hasilnya 0,5 ya. Seterusnya naik, tapi di sini turun lagi. Ya, mendekati peluang 100% malah jadi 0 lagi entropinya. Nah, kalau digambarkan entropinya seperti ini. Ya. Jadi yang dihasilkan adalah sesungguhnya di rata-rata proporsi ya, rata proporsi. Jadi kalau proporsinya ya kurang lebih sini sama-sama 50%, 50%, maka entropinya 0,5. Ini saya begini hukumnya. Ya, maka kita akan mencari entropi yang menghasilkan gain yang paling besar. Itu gain ya, jadi average. Nah, mari kita lihat. Ini contoh ilustrasinya, ada pinus akasia flamboyan di sini. Ya, misalnya kita mengkelaskan berdasarkan apa pertama? Oke, diameter tajuk. Kelaskan diameter tajuk, yang lebih besar diameter tajuk masuk kelompok ini. Yang lebih kecil masuk ini. Ya. Ini clear. Jadi entropi di pinus ini sudah 0. Tapi di sini ya ini masih 50%. Jadi entropinya kurang lebih 0,5. Ya, masih tidak murni. Ya. Maka perlu dikelaskan lagi. Maka kita perlu kelaskan lagi di sini. Sehingga kita split ya, yang sebelah kanan yang diameter di atas 3 meter ini kita split ya menjadi misalnya berdasarkan warna. Ya, diameternya kan sama. Kurang lebih kita kelaskan dengan menggunakan fitur atau berubah warna. Maka kita mendapatkan kelas flamboyan dan kelas misalnya di sini akasia. Ya. Jadi kalau seperti ini baik pinus, akasia maupun flamboyan itu sudah bisa dikelaskan dengan baik yang menghasilkan entropi 0 atau kalau kita assess dengan akurasi ya udah 100%. Prediksi akasia 100%. Flamboyan 100%, ya. Dan demikian juga yang pinus 100%. Nah, itu konsep dari decision tree. Jadi, ingat, kata kuncinya adalah bagaimana kita memaksimalkan perolehan gain ya dengan cara meminimalkan rata-rata entropi ya. Nah, mari kita contoh nih kasus yang sangat sederhana. Kalau kita ingin mengkelaskan sejumlah buah-buahan ya, bagaimana kita mengklasifikasikannya? Misalnya dari sini kita lihat ada 3 macam buah ya, ada anggur ya, kemudian ada apel, ada lemon. Apa buahnya? Kalau kita lihat di sini, oke, pertama bisa warna. Yang kedua ukuran apa? Diameter buahnya misalnya. Ya. Nah, kita bisa tentukan misalnya berdasarkan tadi warna dan ukuran diameter dari buahnya. Bagaimana cara memulai itu? Kita kita mengkelaskannya itu apakah mulai menggunakan diameter atau menggunakan warna duluan, ya. Nah, ini tergantung pada dominan yang akan muncul lebih dulu, ya. Jadi dataset ini kalau kita perhatikan karena masih mix berarti entropinya masih tinggi gitu ya.
masih tinggi. Nah, kemudian kita turunkan menggunakan fiturnya. Jadi di sini kita misalnya dari apel, lemon sama anggur ini ya kita punya ada fitur diameter, itu ada fitur diameter dan ada fitur warna ya. Nah, kita gunakan misalnya warnanya. Bagaimana kita menetapkan apakah warna duluan? Ya, kita membuat apakah dengan diameter duluan supaya kita mendapatkan gain yang tinggi. Nah, misalnya kita tujuannya adalah tentu saja tujuannya adalah menurunkan entropi ya. Nah, mari kita lihat di sini. Kalau kita lihat sini, kita memilih kondisi atau kubah yang menghasilkan gain tertinggi ya. Nah, syaratnya apa? Ya. Nah, kita tetapkan misalnya kita berdasarkan gain yang tertinggi diperoleh menggunakan variabel yang sering muncul. Kalau kita lihat diameter di sini misalnya, kalau kita lihat ternyata diameter sering muncul nih 3 3 3 3 1 1 gitu ya. Kita gunakan diameter dulu. Ya, ternyata yang 3 itu adalah apel, lemon masuk diameter 3 ya. Kemudian grade termasuk yang lebih kecil. Kita bisa mulai dari menggunakan diameter ya. Jadi kita kelaskan diameternya berdasarkan diameternya, maka kita akan mendapatkan hasil klasifikasi anggur dan bukan anggur. Di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang sebelah kiri diameternya lebih kecil dari 3 cm ya. Yang sebelah kanan diameternya lebih besar atau sama dengan 3 cm. Jadi yang anggur yang lebih kecil diameternya, sedangkan lemon dan apel itu akan karena mempunyai di atas 3 cm diameternya, maka dia masuk satu kelas sendiri. Jadi yang sebelah kiri ini entropinya sudah 0. Anggur ini entropinya kelas anggur entropinya sudah 0 karena sudah clear. Nggak perlu direklasifikasi lagi. Sedangkan yang sebelah kanan perlu di-split. Bagaimana kita memisahkan antara apel dan lemon, dan kita masih punya satu ubah lagi yaitu warna ya. Maka dilakukanlah splitting ya menggunakan warna ya. Jadi ini kita nggak perlu besarkan lagi, kita split ya. Apakah warnanya kuning ya, oke, kata orange misalnya di sini ya. Nah, inilah kita bisa mendapatkan hasil klasifikasi seperti ini. Jadi dengan kata lain kita menggunakan dua peubah ya. Kita sudah mampu membedakan 3 kelas buah tadi. Kita mampu membedakan ya antara kelas anggur, kemudian apel ya, dan lemon dengan akurasi semuanya 100% ya. Nah, itu konsep dari decision trees ya. Nah, ini banyak decision trees ini banyak juga digunakan di dalam remote sensing. Nah, misalnya di sini menggunakan fitur biofisik ya dan fitur remote sensing. Ini contoh ya. Dari fisiknya misalnya menggunakan fisik lahan ya, menggunakan slope atau dam. Sedangkan remote sensingnya menggunakan turunan dari berbagai macam kombinasi band. Misalnya menggunakan SAFI, menggunakan indeks vegetasi ya. Pertama menggunakan SAFI, 2 normalize ya, menggunakan NDVI, kemudian brightness, kemudian wetness ya. Kemudian menggunakan NDBAI gitu ya, NDBAI gitu ya. Kemudian ini modifikasinya nomor 7. Nah, di sini pertama misalnya ya, kalau kita terapkan di data remote sensing, pertama mengklasifikasi suatu tutupan lahan berdasarkan apa? Dam atau slope ya. Nah, tentu saja dam itu misalnya apakah berdasarkan ketinggiannya P1 itu berdasarkan ketinggian dari permukaan laut misalnya 2000 meter dpl, atau menggunakan slope yang lebih besar dari misalnya 45%. Nah, mari kita lihat contohnya. Jadi ini skemanya ya, skemanya. Pertama misalnya mengklasifikasi hutan pegunungan dan bukan hutan pegunungan berdasarkan dam atau di sini ingat pakai or atau ya. Atau
menggunakan slope. Jadi misalnya di atas threshold tertentu ya, atau di bawah threshold tertentu dia masuk hutan pegunungan, di atas threshold tertentu bukan hutan pegunungan. Jadi hutan pegunungan itu adalah misalnya di atas 2000 meter atau 1000 meter di atas permukaan laut, atau slope-nya di atas 45%. Jadi setelah pengujian pertama dengan slope atau dengan dam, maka selanjutnya menggunakan NDWI ya. Jadi menggunakan Normalized Differential Wetness Index. Punya threshold tersendiri ya. Jadi P1, P2 ini, P3 ini thresholdnya berdasarkan training area. Cari ya. Kemudian setelah kita mendapatkan yang bukan hutan pegunungan ya, maka kita kelompokkan lagi di sini. Apakah badan air ya atau bukan badan air. Ini menggunakan NDWI. Jadi kalau menggunakan NDWI ini ya di atas threshold tertentu, misalnya ini dari badan air, ini vegetasi. Nah, kalau sudah ketahuan itu bukan badan air, maka dicek lagi menggunakan SAFI. Jadi Soil Adjusted ya Vegetation Index. Nah, itu ya. Nah, misalnya dapat ini ada vegetasi. Jika lebih besar dari threshold P4 ini. Kemudian sisanya adalah berarti bukan vegetasi. Nah, yang vegetasi ya dicek lagi menggunakan brightness index ya. Yang vegetasi, vegetasi lahan pertanian, jika indeksnya di atas BI-nya lebih besar sama dengan P5, jika di bawah itu maka itu adalah hutan ya. Bagaimana dengan yang bukan vegetasi? Yang bukan vegetasi juga begitu. Apakah lahan terbuka ya? Apakah bukan lahan terbuka? Yang lahan terbuka misalnya lebih kecil dari menggunakan NDBI atau menggunakan yang modifikasi di bawah P5 misalnya. Ya. Sedangkan yang lebih besar ini bukan lahan terbuka. Nah, ini dibuat lagi gitu ya. Kalau masih belum puas, lahan terbangun ya dengan menggunakan diuji lagi. Yang sebelah kanan ini menggunakan dam ya, dan ini menggunakan dam dan wetness index ya. Nah, ini misalnya mendapatkan lahan terbangun dan lahan pantai ya. Sering confuse itu ya. Nah, kemudian yang sebelah kiri juga gitu, jika masih ada lahan pertaniannya masih confuse dengan lahan-lahan terbangun, misalnya diuji lagi ya, misalnya menggunakan deteksi ya, variasi atau perubahan ya menggunakan SAFI. Nah, untuk mendapatkan ternyata ada lahan kosong, ternyata itu masa berat. Jadi berdasarkan fluktuasinya ya. Ternyata atau misalnya tidak ada fluktuasi, itu lahan terbangun gitu kan. Itu indeks. Jadi di sini sedikit multitemporalnya ada. Ya. Nah, bagaimana dengan yang di lahan terbangun masih ada confuse misalnya dengan bayangan ya, atau dengan bangunan-bangunan tinggi gitu ya. Maka itu bisa diuji lagi. Nah, ini dengan perubahan tutupan lahannya. Misalnya begitu untuk bedakan lahan pantai dan bukan. Nah, itulah cara-cara berpikir kita kalau kita menggunakan decision trees classifier. Nah, kubah-kubah itu seperti apa? Ini saya review saja. Nah, kalau di sini dari riset, ini saya dapatkan dari paper, ini hasilnya ternyata memang decision trees ini lebih bagus dari maximum likelihood classifier. Nah, hanya saja tadi tergantung ini, ya, kejelian dari analis ya untuk menentukan threshold dan kubahnya. Nah, ini hasilnya. Sebelah kiri decision trees dan sebelah kanan menggunakan maximum likelihood. Kalau kita lihat di sini variasinya sedikit ya, decision trees. Sedangkan di sini warnanya lebih banyak. Di sini ada arable, area pertanian, ya ada. Tapi yang sebelah decision trees nggak ada. Nah, itu sangat tergantung kepada data ground truth-nya, ground check-nya. Itu yang perlu Anda perhatikan di sini ya. Nah, ini kalau threshold-nya, coba lihat, inilah yang tadi yang saya sebutkan tadi untuk P1, P2, P3. Nah, ini ini berdasarkan training area dari masing-masing. Misalnya kita nemukan berdasarkan dam ya tahun 2003, 2007, 2015. Ternyata
kita menemukan hutan pegunungan di mana saja atau di slope mana saja, ya. Kemudian juga kita menemukan indeks-indeks NDWI, SAFI, MDBI gitu ya. Kemudian MND bayi yang modifikasi, BI dan wetness di mana saja. Nah, ini dari tulisan artikel ini yang ada pada International Journal of Geoinformation yang dipublish oleh MBPI. Nah, ini yang digunakan ya ubahnya. Jadi Anda silakan riset Anda bisa mengelaborasi ya, bisa menggunakan kanal aslinya atau bisa menggunakan turunannya seperti ini, menggunakan indeks vegetasi yang soil adjusted, menggunakan wetness index, kemudian Berland index dan modifikasi dari Berland index, atau menggunakan brightness dan wetness index dari TM dan dari data OLI ya, TM OLI. Jadi memang penggunaan dari decision tree classifier ini ada pro dan kontra. Ya memang yang pro-nya mudah dipahami ya, mudah menangani data-data yang categorical ya, dan data continue dengan baik. Jadi bisa datanya berbagai macam data, bisa rasio, categorical atau nominal, atau yang berupa data continue atau rasio. Kerja dengan baik pada kumpulan data yang besar ya, memang dia termasuk tidak sensitif terhadap outlier. Jadi kalau ada outlier tidak ada di running dan termasuk non parametrik. Hanya saja karena ini sampelnya hanya demikian satu-satu begitu ya, maka di sini ada yang researcher peneliti menemukan bahwa ini cenderung overfitting ya. Nah, jika datanya besar maka perlu pemangkasan dari trees yaitu sendiri. Nah, kadang-kadang juga akurasi prediksinya rendah ya, dibandingkan dengan lebih rendah dibandingkan dengan machine learning yang lain. Perhitungannya akan menjadi kompleks seperti yang saya jelaskan tadi jika kita tidak masih menemukan konfusi, mixing klasis gitu ya. Dan ini sangat sensitif jika ada perubahan-perubahan. Jadi kalau ada varian datanya tinggi, sedikit saja berubah, maka akan kemungkinan menghasilkan hasil yang berubah. Itu kelemahan dari decision tree. Nah, pada random forest, nah, kita akan mengurangi kelemahan dari decision tree. Kenapa? Karena random forest itu menggabungkan sejumlah decision tree, semua pohon. Dan kemudian dari sejumlah yang muncul itu, jadi maka kemudian akan dilakukan voting ya, dipilih yang paling sering muncul. Inilah yang disebut dengan teknik ya hutan acak. Jadi teknik algoritme hutan acak atau random forest algorithm. Semakin dalam kita mengklasifikasi, maka overfitting makin banyak dihindari. Jika kalau kita tadi kan overfitting menggunakan decision tree, tapi kalau menggunakan random forest ini bisa dikurangi ya, karena ada proses pengacakan itu sendiri. Dan hasilnya masih mudah dipahami karena ada decision tree tadi. Jadi cara kerjanya kalau tadi decision tree itu hanya menghasilkan satu pohon ya, tapi kalau dalam random forest ini kita menghasilkan sejumlah pohon yang diambil dari subset tadi. Ya, dari n sampel diambil subsetnya dari 1 sampai n. Ya. Jadi misalnya untuk decision trees ya, untuk pohon keputusan yang pertama ya, dengan menggunakan diameter tajuk dan warna, kita misalnya pohon pertama kita menghasilkan ini flamboyan. Pohon kedua menghasilkan ternyata menghasilkan akasia ya, menggunakan misalnya di sini warna pertama dulu baru tajuk, tajuk dulu baru warna. Nah, pohon ketiga, jadi pohon keputusan ketiga menghasilkan yang sama ternyata di sini ya. Nah, jadi dengan demikian maka pohon 1, 2, dan 3 ya kemudian digabungkan. Jadi pohon keputusan ke-1, pohon keputusan kedua, pohon keputusan ketiga ya. Yang ke-1 menghasilkan flamboyan, yang kedua menghasilkan di sini kasia, ketiga flamboyan lagi. Nah, kita
lakukan agregasi ya. Kemudian setelah agregasi semua dari pohon keputusan ini diambil ya rata-ratanya. Nah, rata-ratanya kalau datanya kategorikal maka di sini menggunakan nilai modus. Jadi modusnya adalah di sini yang paling sering muncul adalah flamboyan. Nah, itulah keputusannya. Inilah yang disebut dengan hasil dari menggunakan algoritma random forest. Jadi ini termasuk non parametrik. Ya, hanya saja dari sekian pemanfaatan random forest ini kita juga melihat pro dan kontra atau kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama, ya, kalau kelebihannya ini termasuk yang kuat terhadap outlier, sama seperti decision tree, bekerja dengan baik pada data yang linear maupun non-linear, risiko overfittingnya lebih rendah, ya, jadi tidak sama dengan decision trees. Ini berjalan efisien pada data yang besar, ya. Akurasi lebih baik dibandingkan beberapa riset menemukan demikian. Waktu menghitung, ya, proses penghitungan training datanya juga lebih cepat. Kemudian akurasi yang diperoleh lebih relevan, rasional, lebih bagus, ya. Dan di sini bisa bekerja dengan data yang hilang. Itu kelebihannya. Hanya saja ya hutan acak ini sering ditemukan berbias ya jika datanya adalah kategorikal. Memang pada saat membuat training area akan lebih lambat, tidak cocok untuk model linear ya yang banyak fitur-fiturnya yang sedikit ya. Dengan banyak fitur yang artinya fitur tersebut atau variabel tersebut yang jarang ditemukan, itu yang kurang bagus. Misalnya fitur ketinggian, fitur slope ya yang jarang ditemukan di dalam variasi data sampel, itu yang menyebabkan menjadi lemah dari random forest ini. Untuk mendapatkan hasil yang akurat ya, ini akan menambah trik sehingga lama waktu penghitungannya menjadi besar, bisa menjadi lebih mahal. Nah, ini random forest ini adalah alat pemodelan prediktif dan bukan deskriptif ya. Jadi kalau kita perlu deskriptif perlu menggunakan metode yang lain. Nah, ini disarankan juga walaupun ini bisa digunakan untuk regresi tapi tidak dianjurkan untuk regresi random forest ini. Ya, ini hasil ya. Ini contoh saya bandingkan ini kebetulan di areal situ gede di dekat kampus ya. Ini hasil menggunakan random ya forest atau random trees classifier yang di sini. Yang sebelah kanannya itu adalah maximum likelihood, yang di bawahnya menggunakan pendekatan support vector machine. Nah, kalau diperhatikan di sini ya. Kita perhatikan di sini, yang sebelah kiri random trees, yang sebelah kanan multi maximum likelihood classifier. Nah, kita ternyata menemukan banyak misklasifikasi di bagian water body, tutupan badan air ya. Di random forest ini kita salah satunya sini, ini miss juga, ini juga misclassification, kemudian juga miss, dan kemudian juga sini ada miss. Di situ teman-teman, bedakan dengan yang sebelah kanannya maksimum likelihood, ini tidak ada miss. Itu oleh karena itu dalam riset itu memang sangat tipikal gitu ya pada saat kita melakukan training area yang tidak bisa digeneralisasi bahwa random forest itu selalu lebih super dibandingkan yang lain. Ini juga ada missnya. Ya, saya kira demikian. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Seperti ya contoh yang terakhir ya, walaupun secara teoritis, secara praktis ya kita melihat kecenderungan seperti pro dan kontra tadi, maka pengetahuan Anda ya harus selalu ditingkatkan, exercise Anda juga harus selalu ditingkatkan ya supaya menghasilkan prediksi yang baik dan kesimpulan-kesimpulan itu menghasilkan error yang rendah.
Kira-kira demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda. Salam sehat selalu dan jangan lupa bahagia.